Bismillah, sahabat pemirsa, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya, Dr. Tri Widawati di kanal RHS Tri Widawati, tempat berbagi informasi seputar obat dan kesehatan. Kali ini kita akan membahas mengenai interaksi obat, karena ada beberapa pertanyaan di kolom komentar terkait video yang disampaikan. Pertanyaan mengenai kombinasi beberapa obat, bagaimana hasilnya, ya kemudian kapan sebaiknya diminum apabila bersama dengan susu misalnya. Nah, jadi di video kali ini kita akan menunjukkan salah satu cara untuk mengetahui secara cepat apakah ada interaksi obat dari obat yang kita konsumsi. Jadi saat ini pemirsa sudah banyak sekali ya informasi terkait ada tidaknya interaksi ini berdasarkan penelitian, dan ini sudah dikompilasi dan dibuat dalam suatu informasi seperti aplikasi ataupun website yang namanya Drug Interaction Checker. Jadi mengecek interaksi obat. Jadi dalam website tersebut kita bisa memasukkan obat-obat yang kita konsumsi, kemudian kita bisa mengetahui hasilnya apakah ada interaksi atau tidak. Ya sahabat pemirsa. Namun demikian sebaiknya tetap dikonfirmasi ke beberapa sumber referensi. Bisa saja dalam suatu sumber penjelasannya tidak terlalu banyak, di tempat yang lain ada, seperti itu ya sahabat pemirsa. Nah, mari kita saksikan ya. Pertama, kita cari sumber rujukan dengan mengetikkan kata kunci, misalnya di sini Drug Interaction Checker. Di sini kita lihat ada beberapa sumber yang memberikan layanan tersebut, misalnya ada referencemedscape.com, kemudian WebMed, kemudian godrugpage.com, dan juga RxList. Selanjutnya kita pilih salah satu ya, misalnya di sini di godrugbank.com di kolom interaction checker. Nah, di sini kita isi nama obat yang mau kita lihat, misalnya di sini allopurinol, kita ketikkan, kita pilih. Selanjutnya kita ketikkan obat yang lain yang mau kita lihat, misalnya di sini piroxicam. Selanjutnya kita klik cek interaksi, dan di sini disebutkan ada interaksi yang mempengaruhi pengeluaran allopurinol. Bagaimana mekanisme kerjanya juga dijelaskan di sini, dan juga sumber referensinya ya sahabat pemirsa. Di sini disebutkan bahwa ekskresi atau pengeluaran allopurinol akan menurun apabila dikombinasi dengan piroxicam. Selanjutnya contoh yang lain, misalnya kita mau melihat interaksi obat antara allopurinol dengan diclofenac, suatu antiinflamasi non-steroid, obat anti radang. Jadi sudah kita tulis tadi allopurinol, kemudian kita ketikkan diclofenac, kita ganti ya, kita mau melihat natrium diclofenac atau sodium diclofenac sodium. Kita cek ada tidaknya interaksi. Nah, di sini juga disebutkan ada interaksi di mana pengeluaran allopurinol ini juga menurun apabila dikombinasi dengan diclofenac. Selanjutnya kita mau melihat interaksi antara piroxicam dengan diclofenac. Jadi kita ketikkan piroxicam, kita pilih, kemudian kita ketikkan kembali diclofenac, kita pilih ya. Kita cek interaksinya. Di sini juga disebutkan ada interaksi di mana resiko efek yang tidak diinginkan akan meningkat apabila dikombinasi piroxicam dengan diclofenac. Di sumber yang lain bisa juga kita lihat, misalnya di sini di referencemedscape.com, kita ketik obat-obat yang sama, misalnya di sini allopurinol ya. Kemudian kita ketikkan juga obat yang lain yang tadi. Kita ketikkan piroxicam. Kemudian di sini langsung disebutkan tidak ada interaksi. Nah, jadi di sini hasilnya adalah tidak ada interaksi, berbeda dengan sumber yang tadi ya sahabat pemirsa. Selanjutnya kita ketikkan juga obat diclofenac dengan allopurinol. Di sini juga disebutkan tidak ada interaksi. Perbedaan hasilnya ini bisa saja karena perbedaan informasi keterkinian sahabat pemirsa. Nah, di sebelumnya kita bisa lihat ada sumber rujukan. Itu yang paling penting, jadi kita tahu apa dasar disebutkannya ada tidaknya interaksi tersebut. Selanjutnya kita mau melihat interaksi piroxicam dengan diclofenac.
Hasilnya ada 3 interaksi, yaitu peningkatan aktivitas anti pembekuan darah, kadar kalium, dan juga kadar piroksikam di dalam tubuh.